Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', amal itu putus. Arti amal itu putus, putus dia di dunia ini aja. Tak bisa dibawa mati, tak bisa dibawa jadi bekal. Ikuti, kullu amrin dzibalin, walam yubda' bi bismillah, fahuwa aqta'. Kullu amrin dzibalin, walam yubda' bi bismillah, fahuwa aqta'. Kullu amrin dzibalin, walam yubda' bi bismillah, fahuwa aqta'. Kullu, apa arti kullu? Kullu, setiap. Kullu syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu, setiap. Amrin, pekerjaan, perbuatan. Dzibalin, zi punya, bal penting, setiap perbuatan yang penting. Walam yubda', lam tidak, yubda' dimulai, bi bismillah, dengan bismillah. Fahuwa, maka perbuatan itu aqta', putus, tak bisa dibawa bekal mati menghadap Allah. Maka semua perbuatan mesti dimulai dengan bismillah. Supaya kita tahu perbuatan kita itu kapan, di pojok kanan tetap ditulis tarikh. Seperti tarikh, date. Tarikh, tanggal berapa Muharram hari ini? 14 Muharram 1443 Hijrah. Garis Agustusnya Agustus 2021. M miladiah, H hijrah. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah, ucapkanlah a'udzubillah. Kalau pelajarannya pelajaran lain, langsung nanti tulis. Kalau pelajarannya pelajaran yang lain, langsung. Tapi kalau membaca ayat Quran, a'udzubillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Minasyaitonir rajim. A'udzu. Nanti cara membuat terjemah gitu. A'udzu, di bawah baru aku berlindung. Bi, dengan, aku berlindung dengan Allah. Min, dari syaitan. Rajim, apa asal kata rajim? Dirajam. Apa arti dirajam? Lempar pakai batu sampai mati. Asal kata, supaya kita tahu asal. Jangan terjemah sekali lalu, tak dapat, tak paham bahasa Arab. Gitu juga terjemahan nanti. Kullu amrin zi balin lam yubda bi bismillah, fahuwa aqta'. Jadi kalau ketemu nanti kullu di ayat lain, paham kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kok 2 kali bismillahnya Ustaz? Bismillah di awal nih, awal perbuatan. Semua awal perbuatan bismillah. Bangun tidur? Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Awal tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut. Awal makan? Bismillah. Pendek, paling pendek. Allahumma barik lana fima razaq. Menyebut nama Allah. Awal perbuatan bismillahirrahmanirrahim. Awal surat. Karena kita mau membaca surat. Surat An-Nas. Mundur dari belakang An-Nas. Naik ke atas Al-Falaq. Maka pemisah antara satu surat dengan surat itu bismillah. Surat Al-Ikhlas. Di bawahnya Al-Falaq. Antara Al-Ikhlas dengan Al-Falaq apa pemisahnya? Bismillah. Maka satu surat tak ada bismillahnya. Surat apa tuh? At-Taubah. Surat At-Taubah tak pakai bismillah. Karena ditanya orang nanti, Ustazah, Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa At-Taubah ini tak ada bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sedangkan isi At-Taubah itu ancaman. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Kalau kamu tak juga mau beriman mengikut Nabi Muhammad SAW, silakan kalian berjalan di atas muka bumi ini 4 bulan. Habis 4 bulan itu akan datang azab hukuman dari Allah. Apakah mungkin ancaman yang isinya azab diawali dengan maha kasih dan maha sayang? Tak sinkron, tak matching, tak sesuai. Maka di awal itu tidak dibaca bismillah karena At-Taubah isinya adalah ancaman. Tidak match dia. Bismillah di sini awal surat, pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Masih ingat arti qul? Yang menyuruh katakanlah itu siapa? Allah. Kalimat itu dibawa oleh siapa? Jibril. Yang disuruh berkata ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Qul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu. Qul katakanlah a'udzu, aku berlindung. Bi dengan Rabb. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbus syajarah, pemilik pokok kayu. Kalau antum mau bertanya kepada orang, siapa pemilik mobil ini? Ada mobil salah parkir di depan pintu rumah antum, ada mobil. Kalau antum mau bertanya, gimana bahasa Arabnya? Siapa? Apa bahasa Arabnya siapa? Man. Pemilik Rabbun. Man Rabbul bait. Rumah siapa ini? Man Rabbul bait. Man Rabbud dar. Man Rabbu. Tapi jarang dipakai dalam penggunaan. Iya. Selalunya dipakai sahibu. Sahibu. Rabbu. Rabbu. Kenapa jadi Rabbi? Ada bi. Qul a'udzu bi Rabbi al-falaq. Qul a'udzu bi Rabbil falaq. Pendapat yang pertama mengatakan falak ini adalah subuh. Falikul isbah. Aku berlindung kepada Allah pemilik subuh. Pendapat yang kedua mengatakan falak artinya al-khalqu, makhluk. Aku berlindung kepada Allah pemilik makhluk.
Pendapat ketiga mengatakan al-falak artinya jubbun finnar, satu jurang di dalam neraka. Ini tanah, ini bumi, ada lubang yang dalam. Lubang dalam mendasar, ada tulisan pamflet. Kelo ampe puluh ampe. Hati-hati jurang. Supir jangan sampai mengantuk. Jatuh kalian nanti ke dalam. Maka falak itu nama jub. Nama jurang, nama sumur yang dalam finnar. Aku berlindung kepada dia pemilik waktu subuh. Gelap, tiba-tiba nampak secercah cahaya. Dari mana cahaya? Dari sana atau dari sana? Dari sana. Dari pagi ke sana. Matahari terbit dari mana? Dari sana. Matahari tenggelam? Sana. Kalau kita sholat maghrib memerah di sana, merah. Syafaq namanya. Syafaqil ahmar. Merah, rona memerah. Begitu habis syafaq itu, habis waktu maghrib. Sedangkan subuh, tanda-tanda waktu subuh, putih. Aku berlindung kepada dia pemilik waktu subuh. Aku berlindung kepada dia pemilik semua makhluk. Semua makhluk ini dia pemiliknya. Aku berlindung kepada dia pemilik satu lubang dalam neraka. Tiga makna ini kontradiktif, bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Tak ada bertentangan. Karena semua orang milik dia. Datang waktu tanda waktu subuh, milik dia juga. Makhluk secara keseluruhan, milik dia juga. Lubang neraka, dia pemiliknya. Dan kita berlindung dari itu semua. Dari mana dapat Ustadz makna falak itu subuh, khalqu, jubbun finnar? Dari kitab-kitab tafsir. Makanya kalian sekarang bukan sedang belajar. Kalian sedang belajar cara mengajar. Nanti setelah kalian hafal Quran, belajar bahasa Arab, tamat 6 tahun, balik ke kampung. Masing-masing. Ada orang mengasih tanah wakaf, sudah bisa kalian mengelola tanah wakaf, rumah Quran. Lalu kemudian kalian belajar bagaimana membuat menu sebanyak 21 menu. Senin 3, Selasa 3, Rabu 3, Kamis 3, Jumat 3, Ahad, Sabtu 3, Ahad 3. 3 kali 7, 21 menu. Udah belajar? Nah, kenapa kalian tak belajar di dapur? Takkan tiap hari itu aja kalian kasih makan santri itu? 21 menu. Tulis itu, menu hari ini, hari ini, hari ini. Macam mana cara menyiapkannya? Macam mana kalian pulang ke Kisaran, pulang ke Indragiri Hulu, pulang ke Kampar. Ini ustazah sudah hafal Quran. Pas disuruh mengelola rumah Quran, gimana makan kami ustazah? Aku tak ngurus makan, aku ngurus Quran aja. Bisa anak-anak tuh ngapal Quran tak makan? Matilah dia. Tak bisa kalian bilang gitu. Aku ngurus Quran aja. Enggak, semua mesti kalian urus. Mengurus makannya, mengurus tidurnya, mengurus samponya, deterjennya. Kalian urus juga. Mati lampu, siapa ngurus senternya? Kalian ngurus. Belajar kalian cuma ngurus listrik. Cumana belanja membeli sabun. Cumana cara membagi. Dikasih kalian sabun? Kasih. Sabun cuci? Kasih. Datang musim hujan, nyamuk. Mengurus nyamuk kalian juga ngurus. Saya belanja mencari semprot nyamuk. Kapan waktu menyemprotnya? Jangan sampai anak-anak itu sakit. Bukan sekedar ngapal Quran aja. Semua harus kalian pikirkan. Belajar dari sekarang. Udah masuk mengajar. Mengajar akidah, khatam. Mengajar fikih, khatam. Mengajar tadabbur. Diawali dari surat-surat pendek.
Kita awali ini An-Nas sampai ke Al-Fatihah. Kalau panjang umur saya, kalau mati saya, kalian teruskan. Amin pula kata dia. Amin meneruskannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min, apa arti min? Man? Siapa? Dari siapa? Mimman. Min syari. Mimman. Dari siapa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Syar, jahat. Lawan dari syar, khair. Min syarri, kejahatan, keburukan, kejelekan. Min syarri ma, yang. Min syarri ma khalaq. Khalaqa, sesuatu. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang diciptakan Allah SWT itu. Apa itu? Ma khalaq. Semua yang diciptakan Allah SWT ini ada baiknya, ada buruknya. Sampailah kita di satu kota, pesawat pun mendarat. Diundang kalian sama saudara kita di Sorong. Tahu Sorong? Sorong itu Papua. Saudara kita di Papua mau membuat rumah tahfiz. Dia mau belajar bagaimana cara mengelola rumah tahfiz. Didengarnya ada di Indragiri Hulu. Orang punya rumah tahfiz berhasil. Diundangnya, dicarinya di internet. Rumah tahfiz berhasil, enter. Tengoknya alamat Indragiri Hulu. Dicarinya kalian. Ada nomor kontak situ. Kontak person, CP. Kontak person. Ustazah bisa datang ke Papua. Gimana kalian jawab? Bisa? Insya Allah bisa atau tidak? Insya Allah. Terbanglah. Turun. Waktu kaki kalian mau turun melangkah tuh, apalah yang kalian bacakan doa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Aku meminta kebaikan kota Sorong ini dan kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Aku minta perlindungan kepada Engkau dari kejelekannya dan andai ada orang yang berniat tak baik dari kejelekan. Karena sifat manusia ini dua, baik dan buruk. Selalu ada potensi baik dan buruk dalam diri manusia. Jadi, aku berlindung kepada Allah min syarri, dari kejelekan, ma khalaq, segala yang diciptakan Allah. Tapi dalam kitab-kitab tafsir kata dia, secara umum min syarri ma khalaq itu adalah min syarri ma khalaq, dari kejelekan al-jin wa dan al-ins, kejelekan jin dan manusia. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan pokok pisang. Min syarri ma khalaq, yang diciptakan Allah. Pokok pisang ini diciptakan Allah atau tidak? Aku berlindung dari kejelekan pokok pisang. Tak ada kejelekan. Apa jeleknya pokok pisang? Tak ada jelek pokok pisang. Daunnya bisa untuk jadi alas makan. Dan ternyata nasi paling enak dibungkus pakai daun pisang. Tak sama yang dibungkus pakai plastik. Lontong yang dimasak pakai plastik sama lontong yang dimasak pakai daun pisang lain rasanya. Pakai daun pisang hijau warnanya. Pas dipotong, disium, terbuka selera. Yang pakai plastik tak ada ubah. Saya kalau makan lontong, Bu, yang dibungkus daun pisang. Nggak ada, Pak, yang ada plastik. Plastik itu aja lah. Daripada tak makan sama sekali. Pelepahnya bisa menutup akar tanaman. Akar-akar tanaman ini panas kena cahaya matahari. Tutup pakai pelepah pisang. Isi di dalam batang pisang tuh
kecil dia, bisa disayur pakai santan. Pernah kalian makan? Itulah kalian. Buahnya, jantungnya, jantung pisang, direbus, dimakan pakai sambal belacan. Tak nampak mertua lalu. Maka yang jelek, yang jahat itu dua. Tidak semua manusia itu jahat. Yang jahat-jahat. Jin. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan jin. Lalu kemudian induk dari jin itu namanya iblis. Anak-anak buahnya namanya syaitan. Manusia ini yang baik-baik namanya salihun, salih. Yang jahat-jahat disebut juga dengan syaitan. Jadi syaitan itu dua. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Jadi kalau adalah orang marah ke kawannya, diam kau setan. Salah apa betul? Betul. Syayatin al-ins wal jin. Syayatin al-jin wal ins. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Itu bukan kata-kata kita. Kau udah ngapal, kau udah ngulang murojaah hafalan. Gak usahlah kita ulang-ulang hafalannya, gak ada untungnya. Berarti dia setan. Karena dia membisikkan sesuatu yang jahat, setan. Bacakan ayat kursi, hembuskan ke muka. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Habis itu wa min wa, apa arti wa? Dan min wa min wa min syarri. Dah berapa kali kita ketemu syarri dari awal surat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri. Sejauh kita belajar, suratnya baru 2, tapi syarri sudah ketemu 3. Saking banyaknya lah kejahatan di dunia. Makanya kalau kita ketemu jahat, jangan heran. Karena memang banyak disebutkan jahat-jahat. Capeklah saya nih Pak Ustadz. Dulu berkawan sama anak TK, kawan saya, selalu ditariknya mainan saya. Jahat. Masuk saya ke SD, selalu kawan tuh mengejek saya. Masuk ke sekolah tahfiz nih, menghafal Quran pun jahat juga. Jangan kau heran. Memang itulah isi dunia. Maka jangan jadi syarri. Jadilah khairi. Wa min syarri. Apa? Wa min syarri apa yang ketiga nih? Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Wa dan min dari syarri kejelekan, keburukan, kejahatan. Ghasiqin iza. Iza apa artinya? Iza apabila. Iza jaa nasrullah. Iza. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiq artinya lailu. Apa arti lail? Malam. Lail malam. Iza tetap iza. Waqab artinya walaja. Tak juga tahu arti walaja? Dakhala. Apa arti dakhala? Masuk. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan malam apabila dia masuk. Malam mulai masuk. Dari siang masuk ke malam. Makanya dulu anak-anak kecil dilarang main-main waktu sedang. Masuk malam tuh kapan? Azan maghrib. Anak-anak jangan main-main maghrib. Masuk. Banyak hantu. Pernah kalian dikasih tahu gitu?
lari-lari, jangan lari-lari. Nanti kalian disuruhkan hantu. Karena memang waktu pergeseran itu. Katanya makhluk itu cuma dua. Jin, manusia. Jin itu terbagi lagi. Yang jahat-jahat setan, induknya iblis. Manusia, yang baik-baik soleh, yang jahat-jahat setan. Terus hantu itu yang mana? Hantu itu dari mana? Hantu itu dari kalangan jin. Orang kita menyebutnya hantu. Orang kampung saya menyebutnya ghost. Ghost itu hantu. Ghostbuster, tukang tangkap hantu, film. Hantu. Jadi hantu itu jin. Hantu itu dari kalangan jin. Mana tahun jantung pulang ceramah pengajian kita tentang masalah wudhu. Belajar fikih. Pas pertanyaan, ada pertanyaan ibu-ibu? Ya ustazah, anak saya diganggu hantu. Hantu itu apa? Antum jelaskanlah, ada jin. Jin itu yang baik-baik namanya jin muslim. Yang jahat-jahat namanya jin kafir. Induknya namanya iblis, anak buahnya namanya setan. Jadi hantu itu itulah dia. Kau tak juga paham hantu bilang. Setan itulah hantu. Jadi kalau mengajarkan anak-anak kita, bukan kita ajarkan dia takutlah kalian kepada hantu, ada hantu di bawah tempat tidur, bukan begitu. Tapi diajarkan membaca ini sebelum tidur. Sebelum tidur, baca Al-Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falak, Wabbin nas, ayat kursi, tiup ke tapak tangan. Jangan percaya hantu. Hantu itu tak ada. Hantu itu ada apa tak ada? Ada. Siapa yang bilang hantu tak ada, berarti tak betul lah ayat ini. Hantu itu ada. Yang tidak boleh itu adalah keyakinan bahwa dia mengganggu kita. Dia tak bisa mengganggu kita karena kita dekat dan berlindung kepada Allah. Jadi ada yang jangan percaya hantu. Hantu itu tak ada. Diyakinkannya dalam dirinya, hantu itu tak ada, hantu itu tak ada, hantu itu tak ada. Pas mati lampu, masuk kamar mandi, aku ada, kata hantu. Hantu itu ada apa tak ada? Ada. Tiba-tiba datanglah kawan saya. Kawan saya sama-sama kuliah dulu di IAIN. Saya pernah kuliah saya di IAIN tahun 1996. Sekarang tahun 2021. Berarti udah berapa tahun yang lalu itu? 25 tahun yang lalu kami berkawan, seperempat abad. Waktu kami kuliah itu umur kami 20. Sekarang berarti umur kawan saya itu berapa? 45 umur dia. Saya waktu masuk 19. Umur saya 44 sekarang. Kawan saya itu 45. Jumpainya lah saya. Ustadz, kita dulu satu kelas waktu kuliah. Iya, saya bilang. Togop, besar. Anaknya udah 3. Udah gadis pula anak dia. Ada yang mau kutanya ini sama Ustadz. Apa saya bilang? Tapi saya segan ini. Iya, apa masalahnya? Pas sudah nggak ada orang, tinggal kami berdua. Aku takut sama hantu. Jadi kalau kalian, umur kalian berapa sekarang? 12 tahun takut. Kawan saya yang udah 45 tahun takut sama hantu. Bayangkan. Saya pun terkejut. Takut dia sama hantu. Saya waktu kecil takut. Kalau disuruh matikan lampu ke dapur, lari sekencang-kencangnya, lari lagi. Tapi setelah selalu sendiri, di pesantren sendiri, pergi ke Mesir sendiri, pergi ke Maroko sendiri, di kamar sendiri, lama-lama hilang. Dia berproses. Lama-lama hilang. Pergi ceramah kemana-mana, sendiri, masuk ke hutan, tidur sendiri. Kalau pergi kami ke hutan, 7 jam naik sampan, tidur di atas, WC kamar mandi itu di bawah. Tak ada orang tuh kamar mandinya di atas. Rumah di atas,
turun ke bawah sungai. Jadi kalau bangun tengah malam, maaf cakap mau buang air kecil, turun ke bawah. Sendiri, tak mungkin dia bangunkan kawan. Kawan kan aku kawan. Lagi. Sendiri. Nah, jadi lama-lama nanti berproses. Tak ada orang Indonesia yang tak takut hantu. Tapi lama-lama bisa hilang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan malam ketika. Usahakan untuk menghafal kosakata Arab, hafal 2. Maknanya yang sama. Usahakan yang pertama, kosakata Arab yang maknanya sama. Kalau bahasa Indonesianya, kalau ada maknanya sama, apa istilahnya itu? Sinonim. Apa arti waqab? Waqaba, walaja. Walaja itu artinya apa? Dakhola. Tak juga dapat, sudah dikasih kosakata 2 sinonim sama, tak juga paham, baru boleh ke bahasa lain. Tapi Inggris, masuk, enter. Tak juga, barulah bahasa Indonesia, masuk. Jadi dipaksa kita untuk tidak pakai bahasa kita, pakai kosakata. Maka dari awal tadi, kul udah paham, a'udzu sudah, bi sudah, Rabb tak paham Rabb, saya kasih padanan kata Rabb, sahib. Kosakatanya sinonim sahib. Falak, subuh. Cari ma khalaq, udah tahu khalaq, makhluk, khalaq, makhluk diciptakan. Khaliq, dari kata khalaq, 3 huruf. Khalaqa. Dari 3, khalaqa. Kalau yang pencipta itu tambah alif, khaliq, khaliqun. Kalau yang di, makhlukun, makhluk. Rezeki. Apa asal kata huruf rezeki? Razaqo, razaqo. Kalau yang mengasih rezeki itu razik, razikun. Kalau yang dikasih rezeki, marzuk. Namanya siapa? Pak Marzuki. Marzuk, dikasih rezeki. Razik, yang memberi rezeki. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Cari akar katanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 3. 4. Apa ayat keempat? Wah. Apa arti wah? Min. Syarri. Udah berapa kali kita ketemu syarri? 4 kali. Wa min syarri wa min syarrin nafasati. Nafasa yanfusu. Nafasa. Nafasa. Nafasa yanfusu. Dalam hadis tentang membaca air, doa, air dibacakan, habis itu yanfusu. Kalau disebut huruf tuh, keluar angin dia dari celah gigi. Fa dengan sa. Nafasa. Kalau menyebut huruf fa, anginnya dulu keluar, baru hurufnya. Fa. Fa. Bukan hurufnya dulu, baru anginnya. Diambil kapas. Ada kapas. Diletakkan ke telapak tangan. Terbang dulu kapasnya, baru keluar hurufnya. Anginnya keluar, di celah angin itu baru keluar huruf fa. Fa. Bukan fa. Fa. Nafasa. Nafasa. Menghembus. Nafakho.
meniup. Nafakha. Beda nafakha sama nafasa. Menghembus trompet. Nafakha fihi sur. Sur, trompet besar. Malaikat yang menghembus trompet. Waktu disebut terjemahkan dengan sangkakala. Ditiup sangkakala pertama, hancur dunia ini. Ditiup sangkakala kedua, bangkit semua yang mati itu hidup balik. Nafakha namanya. Nafakha, meniup. Nafasa, meniup juga. Tapi anginnya tak masuk ke dalam. Orang meniup trompet tuh anginnya masuk tak masuk? Masuk ke dalam. Tapi kalau meniup ini anginnya tak masuk, keluar. Air putih yang ditiup pakai doa. Orang kalau mimpi malam, mimpi jumpa hantu, jumpa setan, jumpa orang bertaring, bertanduk, maka dia baca ta'awuz, tiup sebelah kiri. Nafasa, tiup sebelah kiri. A'udzubillahisamil alim minasyaitonir rajim. Atau yang kita baca biasa subuh. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammati wa min kulli anil lamah. Nafasa, dia tiupkan sebelah kiri. Meniup dengan sedikit air ludah. Bukan meludah. Pernah saya baca terjemah, bacalah ta'awuz dengan meludah ke sebelah kiri. Iya kalau dia masih sendiri. Kalau ada bininya sebelah kiri, cuy. Bukan meludah. Nafasa itu meniup dengan keluar sedikit air liur. Wa min syarrin nafasat, aku berlindung dari, apa maksudnya tiup? Nafasat, nafasat. Ta di ujung ini menunjukkan perempuan. Banyak. Muslimatun, muslimat. Mu'minatun, mu'minat. Muslimat, mu'minat. Nafasat. Nafasat artinya perempuan yang suka meniup-niup. Siapa perempuan suka meniup? Tukang masak dia rupanya. Tukang masak kan meniup. Meniup pakai bambu. Perempuan zaman dulu memasak bukan pakai kompor, memasak api. Tak hidup-hidup api kan ditiup ya. Bukan itu yang dimaksud. Nafasati fi. Apa arti fi? Di. Ana askunu fi hadzal ma'had. Aku tinggal di. Fi artinya di. Nafasati fil uqad. Uqad. Uqad adalah tali yang disimpul. Ambil tali, simpul. Setelah disimpul, ditiup. Perempuan yang suka meniup-niup simpul. Uqad. Simpul tali. Uqad. Tali diambil dua, disimpul. Rambut kalian diambil, ada gunting, sini tak gunting. Rambut kalian tarik disimpul. Kenapalah tak ada yang mau? Nanti habis ni kalian potong yang ada ini ya, supaya dia tak tertarik. Gunting tertumpul di dunia. Nanti gunting ini supaya tak tertarik yang lain. Dicurinya rambut kalian. Ini rambut kalian dicuri orang tu, lalu diikatnya ke simpul tali. Setelah diikat disimpul, sambil ditiup-tiup pakai mantra. Hai hantu segala hantu, penunggu langit, penunggu bumi, penunggu pokok kayu, penunggu sungai. Maka rambut kalian jangan sampai diambil orang. Kalian ustazah, hafal Quran, dokter spesialis, cantik. Tiba-tiba datanglah orang mau meminang. Datang orang meminang,
Kalau kalian tak suka, tolak baik-baik. Kalau tak suka, tolak baik-baik. Kalau nangka, katakan nangka. Kalau padi, katakan padi. Kalau suka, katakan suka, supaya orang tak tenanti-nanti. Jangan bahasa ini kalian ejek dia. Abang mau kami keluarga mau meminang. Apa kalian kucing kurap? Oh, sakit hatinya dicurinya rambut kalian. Dibawakannya rambut itu kepada nafasati fil uqad, perempuan yang suka meniup. Oh, ini penghinaan terhadap perempuan. Kan dukun banyak laki-laki. Yang selalu disebut itu mayoritasnya. Kebanyakan tukang sihir itu perempuan. Maka disebut dengan nenek sihir. Mana pernah kalian dengar atuk sihir? Nenek sihir. Jangan buang rambut sembarangan. Kalau dulu perempuan dulu, kalau dia motong rambut, dibawanya rambut itu balik. Saya baca berita, ada artis, setiap dia ke salon, rambutnya dibawanya balik. Kenapa? Takut dia disantet. Takut. Tapi bukan berarti saya, enggak, kita berlindung kepada Allah. Kita tak takut. Yang pula gara-gara ini kalian rambut balik dari sini, cari mana rambut semua. Kita tak takut. Kita berlindung kepada Allah. Kalau orang jahat, diambilnya rambut kalian, diambilnya kuku, diambilnya air liur, meludah. Nah, diambil air liur. Dibawakannya ke dukun. Semua yang berkaitan dengan badan. Takutkah kita? Tidak. Karena kita pagi sudah baca. Habis sholat subuh baca. Jangan lupa baca itu. Setiap subuh. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ayat keberapa nih? Keempat. Ayat yang terakhir. Wa, berarti wa? Dan. Min. Syarri. Hasidin. Asal katanya 3 huruf. Ha, sa, da. Ha, sa, da. Orangnya hasidin. Orang yang hasad tuh hasidin. Orang yang kena hasad itu mahsud. Khalaqa. Orangnya khaliqun. Yang dijadikan makhlukun. Razaqa. Yang mengasih rezeki itu raziqun. Yang dikasih marzuk. Hasada. Orangnya hasidin. Yang dihasadi, yang jadi korban tuh mahsud. Dihasad, korban hasad. Wa min syarri hasidin idza hasada. Hasada karena waqaf jadi hasad. Ayat yang ke 5 ayat. Coba tengok cantiknya susunan ayat itu dibuat Allah. Ada keteraturan yang tak mungkin dibuat manusia. Pertama dia bilang, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, pemilik subuh, pemilik pencipta segala makhluk, pemilik satu lubang dari neraka. Aku berlindung kepada dia supaya aku tak sampai masuk ke dalam itu. Di ayat 1 dia bercerita tentang awal hari. Di ayat 3 dia bercerita tentang akhir hari. 1 tuh kawannya 3, bukan 2. 2 tuh kawannya 1 tuh kawannya 3 karena sama-sama ganjil. 2 tuh kawannya 4. Coba tengok keteraturan susunan itu dibuat Allah. 1 bercerita tentang awal hari. Awal hari itu kan pagi. 3 bercerita tentang awal malam. Waktunya cuma 2. Siang, malam. Awal siang,
waktu subuh, awal malam, waktu maghrib. Di waktu subuh baca doa, di waktu maghrib baca doa. 1. Bercerita tentang awal hari, awal siang. 3. Bercerita tentang awal malam. 2. Bercerita tentang makhluk secara umum. Min syarri ma khalaq, umum. 3. Dikhususkannya. Yang umum tadi semua makhluk, dikhususkannya lebih detail. Tukang-tukang tiup pada simpul tadi. Mengapa perempuan itu sampai meniup ke simpul tali? Apa sebabnya? Penyebabnya adalah yang kelima. Karena dia hasad. Hasad itu artinya apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Makanya 1 dapat Quran, semua dapat Quran. Karena kalau cuma 1 dikasih Quran, yang lain hasad. Nanti ditiup-tiupnya pula tali. 1 dapat baju, semua dapat baju. Kemarin saya minta nomor sepatu, udah kasih. Nomor sepatu pun nomor sendal. Sama lah nomor sepatu sama nomor sendal. Apa pula beda? Tapi tak semua nikmat itu bisa kita dapat sama. Nikmat baju bisa apa tak bisa? Bisa. Nikmat Quran bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi nikmat hafalan tak sama. Kullu dzi ni'matin mahsud. Semua yang dapat nikmat pasti dia akan mahsud. Orang dengki nengok kita dapat nikmat. Itu juga nanti setelah kalian tamat, macam-macam rezekinya. Ada yang lebih dulu PNS, ada yang lebih dulu punya pesantren, ada yang lebih dulu nikah, ada yang lebih dulu punya anak, ada yang lebih dulu punya rumah, ada yang lebih dulu punya mobil. Kalau hati bersih kita ikut senang apa tak senang? Senang. Tapi kalau hasad, tapi kalian dulu sama-sama sekolah, kok bisa dia lebih dulu punya mobil? Dialah, dia punya tuyul. Hasad. Hasad itu artinya tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, itu hasadnya 50%. Hasad itu 100%. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat 50. Tidak senang. 50%-nya lagi adalah ingin supaya nikmat itu hilang. Aku tak senang nengok dia hafalannya 30 juz. Tak senang antum nengok dia. Tak senang udah 50. Aku ingin supaya hafalannya itu hilang. Gimana caranya? Kita bawa dia naik sepeda, jatuh supaya kepalanya jatuh ke batu, hilang 29, tinggal juz 30. Ingin supaya hilang 50. Ingin hilang itulah muncul pakai sihir, pakai santet, pakai dukun dan lain sebagainya. Diikat rambut Nabi dalam 11 simpul. Berapa simpul? 11 simpul. 1 simpul, 2 simpul, sampai 11 simpul. Nama tukang sihirnya Labid. Siapa namanya? Labid bin Aqsam. Orang Yahudi. Diikatnya 11 simpul. Kok cuma 2 Ustaz? Contoh aja. Keluarlah datang Jibril membawa 11 ayat. Begitu turun 11 ayat tuh, terbukalah 11 simpul itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi fi sudurin nas. Berapa ayat? 11 ayat.
11 ayat pembuka 11 simpul tali sihir orang Yahudi. Tak ada sihir yang paling hebat daripada sihir orang Yahudi. Maka terkenal Yahudi tukang sihir. Muridnya Harry Potter. Sekolah sihir. Mau kalian masuk sekolah sihir? Enak. Asal ada orang macam-macam sama kita, sihir dia. Kalau macam-macam, ku sihir kok nanti. Orang sihir kalau tak bertobat, matinya masuk neraka. Karena dia menyembah setan. Menyembah setan. Itulah kaji kita. Nah, setelah paham, baru kalian tulis. Masih bisa memisah-misahkan tulisan nih? Ini ke sini, ini ke sini. Ini udah bercampur nih. Bercampur macam pecal. Di situ daun ubi, di situ kacang tanah, di situ gula merah. Sekarang cuma nanti memisahkannya. Daun ubi, kacang tanah, gula merah. Tak pakai togi. Tadabbur ayat surat An-Nas. Surat Al-Falaq. Sadaqallahul azim. Sadaqa. Apa itu sadaqa? Sadaqa. Benar. Allah. Al-azim. Maha agung. Sadaqa, maha benar. Allah yang maha agung. Kenapa setiap selesai baca ayat sadaqallah? Dari Al-Quran juga. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Sidqa, sadaqa. Maka kita tutup dengan sadaqa. Sadaqallahul azim. Setiap selesai baca ayat, baca sadaqallah setelah membaca ayat Quran itu bid'ah. Terus baca apa? Allahumma arhamna bil Quran. Sama aja. Allahumma arhamna bil Quran bid'ah juga. Mana ada Nabi ngajarkan bacalah habis Quran. Banyak qori saya tengok sekarang mulai. Habis baca Quran. Wa min syarri hasidin idza hasad. Habis itu Allahumma arhamna bil Quran. La ilaha illallah. Apalah tak bilang sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Membuang suatu bid'ah, membuat bid'ah yang lain. Bid'ah hasanah. Nanti kita Allahumma arhamni bil Quran. Sama aja. Sadaqallah. Allah dengan segala firman. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu